Sejarah pembangunan Museum Linggam Cahaya bermula dari tanda-tanda masih adanya benda-benda peninggalan budaya dan bersejarah, baik yang masih tersimpan di rumah-rumah penduduk maupun adanya penawaran dari masyarakat, termasuk masyarakat para pengumpul barang-barang antik. Tekad untuk mengumpulkan benda-benda tersebut semakin kuat dikarenakan banyaknya tersiar kabar bahwa benda-benda peninggalan budaya dan bersejarah yang ada di Daik sudah banyak terlepas melalui bisnis tembaga besar-besaran dan pemburuan barang antik yang merajalela berapa tahun silam hingga saat ini. Permasalahan telah raibnya benda-benda peninggalan budaya dan bersejarah di Lingga sangat panjang untuk didiskusikan. Satu di antaranya adalah permasalahan terhimpitnya ekonomi yang tidak menempan bila hanya diberi saran dan ajuran hingga dibandingkan dengan peluang usaha yang bisnis barang antik yang selalu datang dan meraih. Seiring perkembangan, Lingga menjadi sebuah kabupaten dengan disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau. Upaya pengembangan dan pembangunan museum terus dilakukan melalui usulan proposal kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun pemerintah pusat. Pada tanggal 1 Februari 2015, benda-benda koleksi Museum Mini Linggam Cahaya mulai dipindahkan ke gedung baru, Museum Linggam Cahaya, dengan sebelumnya mendapatkan izin pemakaian gedung dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Karena aset gedung dimaksud masih memiliki pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pekerjaan pemindahan dan penataan koleksi ini dilakukan selama 1 bulan. Pada tanggal 1 Maret 2015, Museum Linggam Cahaya mulai beroperasi, melayani masyarakat dengan memberlakukan penarikan retribusi tiket masuk sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha. Meskipun museum belum secara formal diresmikan, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2015, nama Museum Mini Linggam Cahaya resmi menjadi Museum Linggam Cahaya atau MLC. Dengan diresmikannya gedung baru museum oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang kala itu dijabat oleh Haji Muhammad Sani almarhum, didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Riau, Hajah Aisyah Muhammad Sani, dan Bupati Lingga Haji Dahria. Pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016, antara pihak Gubernur Kepulauan Riau, PLT Sekretaris Daerah yaitu Muhammad Aini, namun menyerahkan museum secara resmi dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada pemerintah Kabupaten Lingga. Baru dapat dilaksanakan di Dabo Singkep pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Nurdin Basirun kepada Bupati Lingga Haji alias Welo. Tercatat ada 4.960 koleksi yang tersimpan di Museum Linggam Cahaya. Sebagian besar koleksi museum merupakan barang-barang pemberian atau hibah dari masyarakat Lingga. Kesadaran masyarakat Lingga untuk menyerahkan benda-benda bersejarah sangat membantu pemerintah. Benda-benda yang tersimpan di museum 2 lantai itu bervariasi, mulai dari barang bahan keramik, mata uang, senjata, naskah kuno, alat musik, alat pengolahan sagu, dan peninggalan sejarah kerajaan berbahan kuningan. Salah satu yang tertua adalah barang yang terbuat dari keramik. Barang itu dikenal sudah ada sejak abad ke-14 Masehi dan merupakan produk dari dinasti Yuan. Museum Linggam Cahaya juga memajang pakaian masyarakat Melayu zaman kerajaan, seperti tudung manto, sebuah tutup kepala layaknya selendang. Namun bentuknya tidak polos.
Di permukaan selendang dianyam dengan menggunakan benang dan manik-manik. Masyarakat Lingga sendiri masih melestarikan tudung manto dan bisa menjadi oleh-oleh bagi wisatawan. Hal yang menarik dari Museum Linggam Cahaya adalah tulang gajah Mina. Benda tersebut ditemukan hanyut di salah satu pantai di Pulau Daik, tepatnya di sekitar sebulan setengah terjadinya tsunami Aceh. Sekedar informasi, gajah Mina masuk dalam keluarga dugong, memiliki daging panjang, belalai seperti pada gajah pada umumnya, bertelinga lebar dan berekor seperti paus. Tubuhnya memiliki panjang lebih dari 12 meter. Kerangka hewan ini bagaikan raksasa di bawah laut. Ini museum telah ada dengan harapan keberadaan Museum Linggam Cahaya dapat menjadi tempat bermanfaat untuk masyarakat, baik ia sebagai penyelamat, banyak manfaat, tempat istirahat, rumah yang banyak diminat, atau sebagai tanda Lingga pernah hebat. Apapun itu, yang penting menurut hemat, kita harus terus berbuat untuk kemajuan bidang kebudayaan di Kabupaten Lingga. Bunda Tanah Melayu. Bak sebuah pantun. Gunung Daik bercabang 3, letaknya di bumi Bunda Tanah Melayu. Kita sepakat membangun Lingga, mewujudkan masyarakat sejahtera dan maju. Museum Linggam Cahaya merupakan salah satu museum di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau yang didirikan pada tahun 2002. Pendirian museum ini dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah Kabupaten Lingga untuk mengamankan dan melestarikan benda-benda bersejarah yang ada di Kabupaten Lingga. Tentu untuk Anda yang mencintai benda-benda budaya yang klasik dan kuno, untuk mendapatkan foto benda tersebut sudah menjadi keharusan. Bukankah seperti itu? Sangat tepat jika kita mereview setiap benda dan kondisi yang ada di sana ketika Anda berkunjung. Mengambil setiap sudut foto yang menceritakan sejarah panjang kerajaan Lingga ini, sehingga Melayu pun juga mendapatkan kejayaannya. Mengapa harus ke museum? Karena museum bisa menjadi pilihan. Tidak heran juga karena Kabupaten Lingga memang menjadi sudah sebuah kunjungan wisata sejarah yang banyak di sana. Tak hanya museum ini, jika Anda harus ke Museum Linggam Cahaya dahulu sebelum ke museum lainnya. Nama Museum Linggam Cahaya memang masih terasa asing. Sebelumnya hanya berupa museum mini yang pembangunannya dimulai pada Agustus 2002. Museum ini selesai dibangun pada 7 Mei 2003. Nama Linggam Cahaya mengandung 2 makna. Linggam berarti batu berwarna merah dan cahaya berarti bersinar. Pengisian museum dimulai pada tanggal 14 Juni 2003. Sebelumnya, benda-benda peninggalan sejarah dan budaya itu dikumpulkan melalui hibah dan pegadaian yang lantas dititipkan di rumah dinas Camat Lingga. Koleksi-koleksi tersebut dikaji oleh tim Balai Kajian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional. Upaya pengumpulan pun tetap dilakukan melalui Gerakan Cagar Budaya. Pesona Istana Damnah. Dahulu, istana ini terbilang sangat megah pada masanya. Tentu saja itu karena akan menjadi tempat tinggal seorang sultan, namun semua hanya tinggal kenangan. Karena yang masih tersisa dan dapat dilihat oleh pengunjung sekarang ini hanyalah nampak muka, tangga beserta sebagian tiang tembok pagar yang bahan penyusunnya terbuat dari batu bata. Istana ini dahulu dibangun oleh Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi yang dipertuan Buddha Riau 10 pada masa periode 1857 sampai dengan 1899 Masehi. Tepatnya, beliau mendirikan istana ini pada tahun 1860 Masehi yang diperuntukkan sebagai kediaman Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II yang pada sebelumnya ditinggal di Istana Kota Baru.
Nama istana itu sendiri berasal dari nama kampung Damnah yang sekaligus menjadi tempat dibangunnya istana bersejarah ini. Sehingga lahirlah istana dengan nama yang sama, yaitu Damnah, sebagai tempat kediaman Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah II di masa lalu dan dimanfaatkan sebagai cagar budaya pada saat ini. Fasilitas di Istana Damnah, selain karena tempatnya yang berada di desa, ditambah agak masuk ke dalam atau pelosok menyebabkan tidak akan ditemukannya banyak fasilitas pendukung yang berada atau tersebar di area sekitar cagar budaya ini. Alangkah bagusnya bila Anda punya tujuan lebih untuk datang ke tempat ini. Dengan kata lain, bukan hanya untuk mengisi waktu luang saja. Minimal Anda harus bertambah pengetahuan setelah pulang. Jauh lebih bagus bila Anda berinisiatif untuk melakukan riset lebih dahulu mengenai istana ini untuk keperluan akademis. Pesona Makam Merah. Bila Anda berkunjung ke komplek makam ini, Anda akan mendapati beberapa makam yang memang khususkan daripada makam-makam lainnya yang ada di sini. Hal ini karena makam tersebut merupakan tempat persembayaman akhir dari salah satu Sultan Riau, yaitu Raja Mahmud Yusuf Al-Ahmadi. Beliau merupakan salah satu bangsawan Kesultanan Riau yang ketika meninggal dimakamkan di komplek pemakaman ini. Sedangkan untuk beberapa makam di sekitarnya yang ada di sini diperkirakan adalah makam dari istri serta keluarga dari sultan tersebut. Pesona lain yang ada di tempat ini yang menjadikan beberapa pengunjung selalu penasaran adalah ada kepercayaan pada masyarakat tentang pagar besi yang selalu berubah-ubah ketika ada sesuatu yang menghitung jumlahnya. Selain itu, ada kepercayaan juga tentang tempayan yang tak pernah kering air di dalamnya, meskipun tak ada yang mengisinya. Akan tetapi, terlepas dari itu semua, pesona yang ditawarkan pada tempat ini tetap selalu menarik minat wisatawan yang sedang berada di kawasan Lingga untuk menempatkan berziarah ke makam ini. Bermula dari Sultan Mahmud Shah III yang mengalihkan sentral dari kerajaan ke wilayah Daik sekitar tahun 1787 Masehi, sehingga beberapa bangunan seperti Istana Raja yang lainnya juga dibangun di tempat ini. Sampai akhirnya beliau para raja wafat dan disembayamkan di daerah Daik Lingga ini. Pada area wisata religi makam Raja-Raja Riau, ini tentunya juga telah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjang untuk melayani para peziarah. Sehingga saat berziarah ke area makam ini, para peziarah akan tetap terjaga ketenangan dan keamanannya. Hal ini juga dipastikan akan berpengaruh untuk meningkatkan jumlah peziarah pada makam tersebut.